Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rustiana Dewi dengan NIM 201190041. Saya dari Lokal 5B Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Mengenai pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi tugas ujian akhir pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Lina Indrianingsih MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai proposal dengan judul yaitu upaya peningkatan hasil belajar akidah akhlak melalui penggunaan media video pembelajaran daring pada siswa kelas 4 SMP Islam Terpadu Bahtera Insani Kabupaten Bintan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang dan teknik pengumpulan data pada proposal yang telah saya buat. Langsung saja kita simak tentang pembahasannya. Baiklah, mengenai latar belakang proposal yang telah saya kerjakan, yaitu, pada era ini ataupun zaman ini, teknologi itu berkembang sangat pesat. Teknologi dan ilmu pengetahuan itu meningkat. Nah, dalam dunia pendidikan pun, teknologi itu sudah merambah. Maka dari itu, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dalam melaksanakan pembelajaran itu bagaimana dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik dan merangsang siswa agar tertarik dalam pembelajaran tersebut. Nah, mengenai kemajuan teknologi di sini, sepertinya menggunakan media video itu adalah tuntutan yang sangat mendesak ataupun wajib untuk seorang guru agar dapat lebih menggunakan pembelajaran itu terbentuknya suatu kreatif dan inovatif yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan jika dalam kemajuan teknologi ini memang ada dampak positifnya dan dampak negatifnya, baik itu dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya. Nah, mengenai materi akidah akhlak, di sini pendidikan akidah akhlak ini sangatlah penting kedudukannya dalam seorang muslim. Nah, karena dalam pendidikan akidah akhlak ini seorang muslim itu ataupun siswa itu tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai teorinya itu, tetapi kita juga dituntut, seorang siswa itu juga dituntut untuk memahami betul bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran akidah akhlak, dan dia bisa mengambil ibroh ataupun hikmah dan pembelajaran dari metode yang telah diajarkan ataupun metode yang telah diambil untuk pembelajaran materi akidah akhlak, sehingga seorang siswa itu dapat mengimplementasikan dengan baik setelah melakukan pembelajaran tersebut, sehingga siswa itu dapat meniru ataupun mencontoh perilaku yang baik mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang sangat berperan dalam ini adalah seorang guru, di mana guru akan membimbing dan mengarahkan seorang siswa agar dapat menirukan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai metode pembelajaran strategi ataupun yang digunakan guru dalam pembelajaran akidah akhlak ini tidaklah mudah, karena jika metode dan strategi pembelajaran yang dilakukan itu tidak tepat, maka akan berpengaruh terhadap hasil peningkatan belajar siswa, karena pembelajaran itu tidak akan berhasil dan tidak akan mencapai standar yang diharapkan. Karena jika kita ingin mencapai suatu standar tujuan pendidikan yang diharapkan itu dengan siswa itu tidak hanya bisa menguasai teori, tetapi dia juga menirukan ataupun mengimplementasikan perilaku yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah makanya di sini saya yang telah membuat proposal itu tertarik gitu kan, mengambil suatu metode. Jadi di sini diperlukannya suatu metode pembaharuan gitu dalam pembelajaran. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan yaitu menggunakan media video pembelajaran daring, agar kita dapat menuntut seorang guru itu lebih kreatif dan inovatif, serta siswa di sini kita juga dapat
perhatian yang lebih gitu kan dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menerapkan perilaku yang mulia serta dapat mencapai tingkat hasil tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, mengenai pembahasan yang di atas tersebut, bagaimana seorang guru dapat menerapkan metode yang lebih baik, berkembangnya teknologi dengan pesat, maka di zaman ini seperti kondisi pada saat ini, pandemik ataupun COVID seperti saat ini, media video pembelajaran daring ini adalah media yang paling tepat digunakan, karena selain kita memudahkan untuk guru, juga bisa dapat merangsang ketertarikan seorang siswa itu dalam mempelajari akidah akhlak tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan ataupun hal tersebut, maka di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta mendorong siswa itu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memahami suatu pembelajaran dalam pendidikan akidah akhlak. Nah, dengan itu saya angkat suatu penelitian ini dengan judul yaitu upaya peningkatan hasil belajar akidah akhlak melalui penggunaan media video pembelajaran daring siswa kelas 4 SMP Islam Terpadu Bahtera Insani Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Baiklah, mengenai teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini, data-data yang diambil dalam penelitian ini melalui instrumen observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes tertulis. Nah, jadi instrumen observasi di sini digunakan agar dalam keterlaksanaan saat menggunakan media video pembelajaran secara daring. Nah, setiap akhir siklus akan dilaksanakan tertulis untuk mengetahui peningkatan hasil siswa setelah melaksanakan pembelajaran secara dengan metode daring. Nah, untuk observasi di sini adalah kegiatan untuk mengetahui segala pelaksanaan aktivitas siswa dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media video pembelajaran daring. Nah, jadi observasi ini dilakukan agar segala kegiatan siswa dan guru itu tercatat dan direkam untuk melihat semua hasil dalam kegiatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu wawancara. Nah, wawancara di sini dilakukan dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan guru yang bersangkutan dengan metode brainstorming gitu kan. Nah, jadi metode brainstorming di sini adalah suatu metode di mana kita dapat memecahkan masalah dengan mengeluarkan beberapa ataupun beragam ide baru. Dengan metode brainstorming ini yaitu mendorong agar kita itu dapat berpikir secara logis, spontan dan kreatif. Nah, salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam metode brainstorming ini adalah dengan mengajukan ataupun mengumpulkan informasi-informasi lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih akurat. Misalnya kita dengan mengajukan pertanyaan dengan apa masalah yang terjadi. Nah, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, di mana masalah tersebut terjadi, bagaimana masalah tersebut bisa terjadi, dan mengapa masalah tersebut terjadi. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi agar dipergunakan untuk memperkuat pengumpulan data kita. Nah, jadi untuk membantu ataupun memperkuat pengumpulan data kita di sini dengan cara bisa melalui foto, video ataupun hal lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tes. Nah, tes di sini di dalam penelitian ini agar kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ataupun perintah-perintah yang harus diikutin. Nah, jadi dalam tes ini kita dapat mengetahui gambaran seseorang ataupun golongan. Nah, dalam tes ini, dalam penelitian ini dilakukan dengan tes tertulis dalam bentuk uraian. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang ataupun teknik pengumpulan data dari proposal yang saya telah buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.